secara first band dan juga second band, ini masih belum berbeda sih. Uranus, Kalia, Popeyes, Angela sama persis seperti game pertama. Kalau kita ngomongin soal bagaimana kehadiran dari Kalea, emang beberapa tim bahkan udah pasti prio ya ke Kalea karena kombinasi terlalu banyak sama Beatrix, bisa sama Lunox. Bahkan Kalea Kadita aja nih combo air nih. Itu tapi agak cukup jarang ya. Nah, gue Jarang. agak cukup mau penasaran nih, Be. Mau bertanya ke Profesor tadi. Ada nggak, Be, possibility dari Tatsin akan kembali lagi dengan Kaditanya? Harusnya ada sih meta sekarang. Lagi beberapa main kayak Dangerous Crash. The Broken Wall juga bisa dimainin. Iya, Broken Wall bisa dimainin. Kemudian tiba-tibanya dari samping datangnya Iya. kan bisa tembusin tembok tuh. Sama kan kadang kalau Broken Wall itu kayak musuhnya itu yang kadang suka lupa tuh, dia nggak aware sama rumput. Ingatnya temboknya ada kebelah ya, dia main jalan lurus aja. Main jalan lurus. Padahal tuh rumput juga masih berbahaya walaupun bukan dangerous crash ya. Kalau Iya, Nevin iya. notice tuh ya, di di wall bagian kanan itu yang sebelahnya purple buff, Sebelah yang dekat purple. sama Magic Sentry, Oke. Oh iya 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 iya. itu tuh bisa ditembusin. Map biasa aja bisa ditembusin, apalagi broken wall yang lebih kecil temboknya. Jadi kayak bikin inisiasi. Tapi ini masih sama, bedanya adalah Baxia terlepas bukan jadi prioritas. Iya. Iya, Onyx cukup mengejutkan ya. Ketika ada Baxia, ternyata mereka memilih Cici karena Cici ini lumayan bisa ngejawab Baxia. Dan juga satu hal lagi, dia belum tahu di mana posisinya Cicinya. Iya, masih bisa di EXP, masih bisa di Golding. Tapi kalau misalkan lawannya Baxia, menurutku kasih aja ke arah EXP. Biar ketemu terus nanti di Turtle. Menarik sih. Senshin dulu. Shin, oke. Aku kira bakal menuju ke Baxia. Apakah bakal diambil sama Onyx berarti? Sangat possible dan sangat menguntungkan kalau aku bisa bilang dari Baxia di tangan Onyx nantinya. Tapi dengan pilihan yang masih cukup banyak juga di area mid lane, akankah ada prioritas? Karena kan Jusinnya juga udah mulai ditutup ya. Kita ngomongin mid lane, sebenarnya masih banyak banget opsinya. Bahkan Onyx di sini masih terbuka loh untuk mainin ke arah dari Baxia Franco. Salah satu combo yang lumayan dinamis dan gak selalu lah ya. Bukan untuk Franco yang air punya kena, tapi butuh Baxianya aja yang Baxia Shield Landing nabrak. Ya nanti kombonya bisa berjalan dengan maksimal. Iya, Iron Man 100% embrek kalau udah ditabrak duluan bakal jadi lebih mudah. Dan sekarang ternyata dijawab dengan langsung lewat Lunox. Bener-bener Baxia dicuekin. UMSC 2023 ya. Yang ngebuat dari Kalkosi kehilangan title sempurnanya. Sisanya juga kita udah ngeliat Lunox ini yang win rate yang tinggi banget, momennya banget. Dilengkapi dengan hadirnya Lunox untuk kedua kalinya di match ini. Secara output damage sudah sangat powerful dan Evos harus cari cara nih untuk nge-take down dua damage dealernya. Tambahin efek Siski mungkin dari area XP. Kalau kita ngomongin soal EXP, sebenarnya harus ada hero yang benar-benar bisa ngejawab Cici juga sih. Ya, kalau misalkan sekarang Uranusnya ditutup, apakah langsung ketik Esmeralda? Harusnya dulu ternyata. Mereka ingin menjawab bagaimana mid lane matchup dengan adanya jarak yang begitu jauh dan damage yang begitu burst. Tapi ini yang bisa mengganggu atau men-trigger Cici dengan Vengeance-nya. Ya, tapi ya trio mid dari EVOS ini bisa dibilang sangat agresif juga ya. Early game powernya kerasa banget lah, apalagi kombinasi antara Tony Charge dengan Fedor Ice Strike itu bisa dibilang berbahaya untuk Onyx yang notabene-nya Lunox secara HP bar nggak terlalu tinggi kecuali memang ada Brilliance Order untuk escape aja. Dan lampu-lampu sekarang yang di-pick. Kalau kita ngomongin lampu-lampu, sebenarnya di band wajar ya, karena dari tadi juga lumayan ganggu backline. Terutama ketika ada Yishin Shin Parsia, ini dua-duanya bisa ke zone out sama kehadiran dari lampu-lampu Lutfi. Nah, itu Lampu-lampu di Lutfi jadi Lutfi ya? Iya, Lutfi. Jadi abang Lutfi, dia udah bukan ada lagi ya. Udah astaga Lutfi banget. Tadi ngezoningnya, buset dah. Dia bikin 4 orang mundur itu loh. Padahal damage-nya dibilang nggak eksekutor sebenarnya. Cuma Iya. besar. Ya, Gatot Kaca yang juga tidak akan terlepas dari pandangan EVOS karena kita tahu bagaimana efek Bentar. counter setupnya dan keganggu Farsha. Mas Ade? Bukan. Mirip. Beda. 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 Tadi ada Samo juga, semangat banget Samo kayaknya ya. Di Samon dulu di Onyx, sekarang di EVOS juga. Jadi match yang sangat tepat ya untuk dia saksikan. Bener juga, bisa datang dia jadinya. Iya. Gatot Kaca, apakah akan ada rencana dari EVOS untuk mainin full damage?
atau bahkan dia lebih takut di counter setupnya sama Gatot Kaca dari Keyboy. Bisa. Dengan adanya Ruby juga di sini. Yang lumayan bisa ditutup karena Lancelot, Cici bakal kerepotan sekali ketemu sama Ruby. Beda sama game yang sebelumnya, di mana Groknya ada di kubu dari Onyx sehingga merepotkan Ruby ketika dihadirkan nanti. Ya, mau ambil karena marksman kah atau mau cari opsi fighter lainnya? Karena untuk fighter-fighter gold lane yang sering dibawakan kayak lampu-lampu Ruby dan juga Cici udah gak bisa diambil lagi. Iya ya, ini jatuhnya bakal coba buat enable juga di bagian mid lane. Jadi EVOS butuh banget hero badan buat Randy. Karena Randy juga harus bisa benar-benar ngebuka jalan. Tapi dengan hadirnya opsi dia, berarti lah speednya tebel banget nih. Harus. Ekspektasi kita harusnya hero area of evac atau hero yang bisa ngebadanin. Esmeralda sih open, tapi Lunox ada di kubu dari Onyx. Gue suka Lunox sih. Bingung juga ya kalau nyari XP lane ketika harus berhadapan dengan tipikal yang udah langsung nge-tank tank killer seperti Lunox, dan untuk opsi di area XP yang badannya tebal yang nggak jauh-jauh dari Esmeralda. Kalau ngomongin di high loss di XP kayaknya udah cukup jarang ya buat sekarang. Wah, high loss di XP tapi butuh juga sih sebenarnya buat badan intinya. Ya mau itu nanti Terisla tiba-tiba yang bakal dibuka Randy, let's see. Esmeralda diambil ternyata dan ini dia Hilda Romer yang akan menemani Albert farming nantinya. Ini yang berat nih. Karena kemungkinan di Romer sesuai ekspektasi aku di game sebelum ini, tapi di tangan EVOS tadinya. Ini dia. Sekarang ngomongin hero Dash, berarti targeting utamanya dari sosok Obsidia ini benar-benar megangin karena Kairi ya. Iya. Ini Alice. Coba dari Randy ternyata area of effect-nya aja dibandingkan dengan badannya doang. Jadi dengan adanya spell effect yang tinggi dari Alice itu yang diharapkan bisa membuat Randy bertahan hidup. Karena pusing ya. Shin ini dua-duanya butuh item. Iya, menurutku tugas utamanya adalah ngebuat Lunox gak bebas sih. Karena kalau misalnya Lunoxnya nanti udah pegang itemizations, Alice mungkin gak bisa selama itu untuk ngedapetin spell fam-nya. Dan selain ada Esmeralda juga yang harus mereka waspadai. Cici Gold Lane kembali lagi kita lihat di tangan Onyx, tapi kali ini untuk kedua kalinya. Jadi kita bakal lihat. Tapi kita bakal menyaksikan apakah EVOS berhasil menggigit Onyx dan membawa game yang ketiga, atau Sky King kembali mengudara di Lane of Doubt dengan 2-0 Soepel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the Lane of Doubt. Oke. Wih, ternyata ini adalah Esmeralda Gold Lane ya? Bukan Cici yang ada di area Gold Lane. Menarik lagi nih, ini dia. Ruby yang akan menjadi penjaga depan. Berjalan bersama dengan Keyboy. Itu dia yang mirip-mirip. Pokoknya kalau misalkan ada Hilda, udah pasti jalannya barengan. Iya, dan udah mulai agresif langsung sih dari Onyx. Mereka nggak akan membiarkan sedikit pun Randy bisa bebas karena clearing cepat. Dan sekarang bahkan udah mulai bisa ikut area river di bagian pintunya. Kalau kita ngomongin soal Keyboy, nggak bakal terlalu banyak action. Ini bakal clear, cabut pokoknya. Gak terlalu banyak freeze yang bisa dilakukan. Karena Lunox juga butuh untuk mengamankan ambush-nya. Ini dia. Langsung habis ternyata di depan sana. Mungkin ini ekspektasi yang tadi sempat kita bahas dari game sebelum ini. Iya, sedikit real dari masing-masing tim juga. Jadi secara output damage akan sangat besar. Dan ya untuk Cici di area XP meskipun akan diharapkan menjadi satu badan juga, tapi akan sangat menyakitkan kalau misalnya dibiarkan dengan bebas. Ini Romer yang ketika ada patch baru ya, Ya. cocok banget sama meta sekarang nih Romer-Romernya. Dengan efek devotion baru, aku bilangnya hero baku-baku. Cowok Hilda sama Khalid tuh. Oh ini lihat, sini bahkan sampai sosok seorang Albert menggunakan retribution yang mencoba untuk menangkap Keyboy, tapi Kairi is coming menunjukkan batang hidungnya. Albert kayaknya langsung memutuskan diri untuk oke, gak baik kayaknya kalau kita paksa ketika ada Kairi di depan sana. Masalahnya Rondel juga kayaknya kena freeze deh iniannya. Terlalu banyak yang dikorbankan. Ya. Dan bahkan harus recall terlebih dahulu. Kalau misalkan Rondel tidak memiliki Feather Airstrike di Turtle 1, lumayan merugikan buat EVOS. Iya, belum level yang keempat kan soalnya. Jadi agak sulit untuk bisa ngamanin areanya. Let's see, dengan clearing power di area mid lane menjadi keuntungan buat Sans dan juga untuk tim Onyx. Oh Keyboy tertangkap di depan sana, akan sekabut dan Sans melakukan cover dengan sangat cepat dengan kill Sasol yang dimiliki. Bahkan berbanding terbalik dengan Onyx. Kali ini lihat,
Mereka tidak akan melepaskan Keyboy satu kali pun. Langsung ada PSM Execution. Randy dengan Town of Ruin-nya di depan sana mundur ke belakang. Perpasukan dari Team EVOS. Mereka terkena satu first blood di depan dan bahkan harus mundur ke belakang. Town of Ruin udah digunakan Randy, masuk di timing yang sangat tepat. Tapi memang damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Onyx ini semuanya cukup. Dan Keyboy gak ada jalan lagi untuk pulang. Dan ditangkap oleh Erlan menandakan pertukaran 1-1. Iya, harusnya udah cukup ya tadi. Karena kita pun ngeliat Skylar yang benar-benar nggak mau ketinggalan sama sekali. Masuk dari bagian belakang untuk Gerena itu dan sekarang Kairi. Oke, jangan lupakan Kairi. Kita lihat tadi, udah nggak punya lagi puncher Skylar, maka coba ter-take down, masih bisa dihindari dan bisa diberikan oleh Roundel dan Skylar! One last hit dan Skylar still survive in the top lane! Ya, masih satu aman. Dan masih akan ada gangguan yang gak berarti dari Keyboy meskipun tadi udah sempat terpick off, tapi bukan jadi masalah karena emang tugasnya adalah mengganggu sebanyak-banyaknya. Gak cuma dari jungler, tapi Masalah utamanya juga emang apa ya, kayak nggak bakal bener-bener bisa instan loh untuk Keyboy. Kayak terlalu banyak resource nggak sih tadi bangkit sama Keyboy. Makanya kayak EVOS butuh banget bantuan dari Roundel. Memang Roundel bisa fokus gitu juga nanti. Isan juga udah lumayan jago ya. Sama Dara mengilang lumayan terasa sih. Keyboy ya. Banget. Devin, tapi kayaknya mereka dari Evos ada yang mereka lupakan sih. Mereka lupakan Suns ya. Nampaknya Suns tidak terlalu mengancam untuk mereka untuk saat ini. Padahal dari tadi Suns yang membuat semua damage-nya terdeliver dengan maksimal loh, Devin. Iya, dan Suns juga posisinya bagus banget sih. Dari tadi dia nggak benar-benar muncul di area pertempuran, hanya di clearing aja. Dan akan menyusul di bagian akhir nih, bagian nyapu-nyapu aja. Tapi turtle yang kedua mungkin bisa menjadi pembeda kalau misalnya EVOS bisa menguasai area. Ingat mereka punya Farsha yang sekarang udah bisa ngebuka Feather Isaac berbeda dengan turtle yang pertama. By the way, Skylarnya bakal join kayaknya. Bareng sama Erlan. Tyler kali ini bisa menunjukkan bottom lane, tapi lihat Keyboy melakukan sedikit fight time. Albert menunjukkan bahkan Feather Isaac telah di pop up. Permasukan dari tim EVOS kali ini bakal coba untuk membalaskan kembali dan bisa diberikan oleh tim Onyx. Mengusir mendukar KYG, tapi KYG udah gak memiliki tectonic charge. Kayaknya permasukan dari tim EVOS kali ini harus mendukar belakang. Tidak ada badan dan melepaskan Turtle. Pertukaran dengan Keyboy tadi yang dilakukan Keyboy sangat bagus. Dia tahu Kairi lagi ambil ungu sebelum Albert mendapatkan Turtle-nya dipukul untuk di zoning out, buying time delay di stretch game-nya. Iya, dan damage yang benar-benar mengerikan dari Lutfi. Pada akhirnya outer thread bawah dihabiskan beserta platingan gold nih. Akan jadi berbahaya, apalagi Keyboy ini terjebak sendirian. Oke, Keyboy terjebak sendirian, bakal coba ditutup oleh sosok seorang Albert. Waduh. Dan ternyata flicker from defensif dan Albert berhasil melakukan sedikit pergerakan praduga. Dan ternyata dia tahu di mana sosok dari Keyboy berada. Insting dari sosok seorang jungler Indonesia yang tidak bisa dipungkiri menjadi one of the best jungler. Tidak bisa dipungkiri, Profesor. Ini dia nih, sebuah tebakan yang dengan turtle ship-nya dia langsung menutup Keyboy. Tapi itu dia, kita harus butuh banyak banget resource dari EVOS hanya untuk menumbangkan Keyboy. Dan untung tadi ada Gongwon. Kalau nggak ada tuh, ini ya Dragon HP dari Keyboy-nya bakal cukup deh. Iya, dan dalam kondisi Erlan. Kayla ditempel terus sambil lihat ada Keyboy. Hai, Skylar. Sorry, kali ini langsung siap datang menutup para pasukan dari tim EVOS. Kehilangan kembali. Dan bahkan langsung ada Feather Isaac, fokus sekarang Keyboy gak boleh apapun terjadi dan damage yang diberikan terlalu cukup. Rondo, maksimum damage burst yang diberikan ini adalah 1 damage magical yang dibutuhkan EVOS. Iya, tapi lihat deh, dari 4 poin eliminasi yang dipegang EVOS, itu semuanya ke arah Keyboy. Jadi untuk damage dealer-nya, untuk arah gold lane seperti Skylar, dalam posisi yang sangat amat bebas dan bahkan Chaos assault-nya dari Suns. Nggak bisa dibendung dan bahkan Albert out of nowhere ter-take down, dia masuk lane oleh Kairi dan juga Lutfi. Out of nowhere. Kita sedikit miss dari kamera. Tadi kali ini kameramen lagi sedang menyorot ke arah gold lane. Dengan adanya Skylar dan juga sosok dari Suns. Tapi Profesor Suns ini udah cukup sakit dan udah nggak bisa ditahan lagi ya, Mas. Going on juga sih. Nanti next bakal Karda Divine Blade harusnya. Ki yang bakal bawanya udah pasti karena dia punya shield, dia bakal diambil shieldnya sama Skylar. Dikasih penet dalam juga nanti sama Lunox. Jadi kayak, wow. Apa banyak damage yang nanti akan diambil sama Ki. Masalahnya juga di satu sisi lainnya, kita ngomongin Randy. Randy juga belum setebal itu di momen ini. iya. Nah, ini dia nih. Wih. ML ID Extremer.
Ini dia Kak Wawa ya. Kak Wawa. Kalau di luar sana ada Kak Seto, kita punya Kak Wawa. Kak Wawa. Kan, iya. Power charge. Tapi ternyata teknologi charge tanpa ada following up damage di depan sana membuat permasukan dari tim EVOS. Kali ini terkena dansa dari seorang Kyrie Erlan. Gagal untuk mendapatkan Kyrie Midwall Sunscreen Hit. Erlan tertinggal, termakan tertelan bulat-bulat. Ini dia. Yang dari tadi kita masih menemukan kode yang belum dipecahkan oleh EVOS. Kode untuk membuat Suns tidak bisa bergerak. Iya, Sunsnya terlalu bebas. Bebas banget. Rotasi, ganking, ngedeal damage. Bahkan sampai 2 game ini Suns belum tumbang loh. 1 death pun belum didapatkan. Dan tinggal flicker emang ke-trigger sih dari EVOS yang membuat mereka akan jauh lebih sulit lagi dalam posisi defensif. Apalagi holy defense akan coba untuk dipecahkan. Dan kalau kita melihat dari sisi Alice-nya untuk dari Randy-nya, ini kehalang banget sama hadirnya Luffy. Damage biasanya jujur udah gila banget. Wah, dan ini dia sebuah fakta lagi. Dimana total kill dan juga assist dari Boy dan Ki. Dan total nomor yang masih aktif. Bahkan nomor 1 Kyrie. Kita lihat di sini. Sabar Kyrie, tunggu Kiboy karena mungkin harus ada tambahan assist ya untuk Kiboy dan juga Ki Iya, di depan sana butuh ya. nih, dua-duanya butuh nih. Butuh, Top tambahan 2 roamer assist. soalnya. Top 2 roamer, emang udah lumayan cukup old school mereka nih. Wah, Bisa itu dibilang ya. udah bukan old school ya. Kita panggilnya veteran. Veteran ya. Udah sangat lama sih di kompetitif dan ya dari Randy sendiri belum bisa menemukan celah untuk membuka turn off ruinnya lagi. Setelah terakhir mungkin kita lihat di awal-awal dari game yang ikonik ke arah main, tapi untuk di kontes slot kali ini kita terlalu jauh deh game goldnya sampai ke angka 7.000 bro. Udah game gold ya, wah udah susah sih. Karena ini Skylar Lutfi, job desk-nya sama dua-duanya, screening pokoknya. Iya. Cari info ya kan, bukain map. Nanti Suns tinggal pilih tuh siapa yang mau di damage sama dia. Albert masih dapat tuh. Tuh, di kaki. Kaki ya, Masih efek dapat. pasif tadi ya. Iya, masih ada 1 hit terakhir dan bahkan buat kalian jangan lupakan ini dia. Kalau perbedaan gold mencapai 10.000 kita akan mendapatkan promo menarik. Dan ingat, skin langsung dan claim hanya untuk 100 orang pertama. Jadi buat kalian semua standby handphone ya. Iya. Cepetan ya. Karena ini udah 9.000 keunggulan gold, bahkan dengan Lord yang udah mulai mendekat dan 3 wave minion yang berjalan secara bersamaan. Tinggal menunggu momentum aja dan apakah Randy bisa memberikan perubahan dengan turn of ruin untuk bisa meng-cancel gerakan dari para pemain Onyx. Ya, jadi buat kalian semua sambil menunggu apakah BC dijebol dari best turretnya, klaim nanti ketika 10.000 gold difference siapa dapat dia cepat. Siapa cepat dia dapat? Balik. Balik. Tapi ini masih agak sulit sih emang kalau kita mau balikin keadaan dari EVOS juga. Dengan perbedaan yang udah terlalu jauh, clearing memang masih bisa diatasi ya dengan hadirnya Erlan. Tapi kita masih menunggu juga untuk inisiasi karena untuk Skylar ini masih jauh ke depan, adanya Kiboy juga. Jadi untuk EVOS kayaknya mereka bakal stay di dalam dulu deh untuk berbahas ke depan bro. Nah, ini kayak nungguin biar Erlannya ready juga untuk defense. Kayaknya Erlan kalau dilihat dari build-nya, dia nggak boleh ke tim ini. Cuma dia nggak langsung ke golden staff. Dia bakal menuju ke Nature gitu, untuk menghindari Tom Rose, ya kan? Dilihat dari Vampire Mallet dan juga Mine. Kelihatannya sih gitu ya, kayaknya agak kurang terus. Mas kalau gitu. Banyak banget option yang dibawakan sama Erlan. Dan sekarang Kairi udah punya Enos Barrel. Lumayan serem dia dan langsung masuk. Ya, karena dia coba bermain dengan ada Kyrie, dia tentu jalan dari pulang dibandingkan. Kiboy nggak bisa pulang, Kyrie nah. Iya. Tapi emang kalau kita ngeliat secara item position tadi udah beda satu item ya, antara Kylie dan juga leveling juga udah beda jauh di angka 3 level. Jadi kalau ngomongin kontes objektif di ya Lord selanjutnya ini agak susah. Chance untuk EVOS yang semakin tertutup, tapi celah yang kita cari ini di mana nih Prof dari EVOS? Pasti ada nungguin Onyx-nya dulu nih. Apakah akan ada yang terjadi dari Onyx? Jarang tapi kita ngeliat Onyx blunder. Kayak misplay yang dilakukan, ini kan masih individual. Kalau ngomongin setup damage-nya masih fleeting soalnya nih. Hanya mengandalkan dari Rombel. Hanya kalau kita lihat rank-nya 4% berdekat sama Onyx. Karena EVOS cuma bisa berharap antara mereka bikin inisiasi yang bagus banget, main pick off. Tapi ya nungguin Onyx-nya yang bikin salah. Agak susah ya untuk berharap Onyx bikin salah. Dan memang untuk EVOS sendiri belum ada yang bisa ngejangkau sama sekali ke area backline. Dari tadi ini masih Kiboy doang yang bisa di take down. Karena emang Kiboy yang begitu aktif dan juga baik time juga. Tapi kalau untuk Wilson, gimana nih caranya? Sucks juga susah sih, dia nyerahin Raja. Iya. Itu kodenya yang belum tadi dipecahkan, dan tadi juga Iya. dipecahkan.
Wah ya. itu sih dapetin Lord gampang banget. Cepat ya kan. Dan Skylar bakal coba dipaksa di depan sana. Memancing trigger terhadap satu player Estrik aja. Ya player Estrik gak cukup. Dan ini dia buat kalian semua langsung di-claim. Dapetin diamond buat 100 orang tercepat. Karena kita sudah berada di 11.000 gold difference. Wah ini leading yang terlalu jauh ya, Onyx once again. Mereka mendapatkan sebuah leading yang sangat-sangat tinggi dan boy seperti biasa. Item-item yang dibutuhkan dengan kejutan. Sekarang ada Mahavik Roar ternyata karena dia punya Twilight Armor. Udah Lucky Boy. Ini nggak boleh sampai tumbang cuma Satu dengan Twilight Armor soalnya itu aman. Lawan 5 bang masalahnya ya. Mana Dan aja. masih bisa bertahan. Nah ini Tiga nih, wave. ya akan sangat sulit karena Lordnya akan segera berjalan dari area mid lane. Dan akan langsung menabrak Oh. juga G-Boy. Oke, tapi lihat di depan sana Nevin. 3 wave didorong dalam bersamaan. Kairi mencoba mencari Astaga bersama dengan Ronda. Shutdown lihat tua hit tektonik Chata pada palang yang damage tidak akan ada gunanya. Membuat para pasukan dari tim pos mereka berada dan bahkan mundur ke arah belakang. Mungkin para pasukan melihat apapun terjadi dan bahkan looking for wipeout dan The Sky King kembali mengudara